Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sirfan Huri. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema yang sudah saya buat yaitu integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Judul itu saya ambil merujuk pada pertemuan sesi ke-13 yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materinya. Di sini saya akan mengambil 3 contoh kasus yang terjadi di masyarakat. Yang pertama yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Yang kedua ada teknologi berkembang sangat pesat, namun sering disalahgunakan karena kurangnya penerapan nilai-nilai moral. Dan yang ketiga ada degradasi moral, ketidakharmonisan sosial, dan konflik di masyarakat. Untuk latar belakang masalah ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai moral yang luhur, yang seharusnya menjadi landasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap arah perkembangan ilmu teknologi yang bisa mengabaikan nilai-nilai etis. Untuk identifikasi masalahnya itu, eh, yang pertama ada kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua ada kurangnya kesadaran dari kalangan pengembang teknologi mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga ada fenomena penyalahgunaan teknologi seperti hoax dan ujaran kebencian. Lalu yang keempat ada keterbatasan regulasi yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kelima ada pendidikan yang belum optimal dalam mengintegrasikan nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi. Untuk landasan teorinya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung 5 sila yang menjadi fondasi moral dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam ilmu dan teknologi bertujuan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya berorientasi pada hasil material, tetapi juga mendukung pengembangan karakter bangsa yang bermoral. Baik, di sini saya juga akan membahas 4 poin utama, yaitu tentang pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahap pengembangan teknologi. Yang kedua ada peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila melalui regulasi yang mendukung etika dan pengembangan teknologi. Lalu yang keempat, ada tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi ini, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang lebih mementingkan hasil materi daripada etika. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai poin tersebut. Yaitu yang pertama tentang pentingnya integrasi nilai Pancasila dalam setiap tahap pengembangan teknologi. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diciptakan berkontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi menjadi panduan etis dalam menciptakan teknologi yang tidak hanya mengejar kemajuan, tetapi juga menghormati hak asasi manusia, memperkuat kohensi sosial, dan mendukung keadilan sosial. Dengan demikian, teknologi yang dikembangkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan menjaga keharmonisan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu untuk yang kedua, peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, untuk pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum,
mengawasi, pelaksanaannya serta menyediakan pelatihan bagi guru. Selain itu, pemerintah juga mempromosikan Pancasila melalui, berbagai program dan kegiatan nasional. Lalu yang kedua ada lembaga pendidikan. Di sisi lain, menjadi tempat utama di mana nilai-nilai Pancasila diajarkan dan diterapkan melalui pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Siswa, dikenalkan dengan Pancasila dan diajarkan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini guru berperan sebagai teladan dalam menyampaikan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga ada kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan, yaitu itu sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan menjadi bagian dari karakter bangsa. Lalu yang ketiga ada implementasi nilai-nilai Pancasila melalui regulasi yang mendukung etika dalam pengembangan teknologi. Yang pertama itu regulasi harus menjamin bahwa teknologi dikembangkan dan digunakan dalam, mempertimbangkan hak asasi manusia. Yang pertama itu, menghindari diskriminasi dan memperhatikan kesejahteraan semua pihak. Lalu yang kedua, teknologi harus memajukan integrasi nasional, menghindari, polarisasi atau perpecahan, serta mendukung keragaman budaya dan kesetaraan. Yang ketiga, pengembangan teknologi harus melibatkan partisipasi publik dalam proses pengembangan keputusan melalui musyawarah, serta memastikan bahwa regulasi yang dibuat mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Lalu, poin yang keempat, regulasi harus mendorong distribusi manfaat teknologi secara adil, menghindari kesenjangan, digital, serta memastikan akses yang merata terhadap teknologi. Dan yang kelima, dengan demikian regulasi yang, didasarkan pada nilai-nilai Pancasila akan memastikan bahwa perkembangan teknologi di Indonesia dilaksanakan secara etis, adil, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan, karakter bangsa. Baik, untuk yang keempat yaitu tentang tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi. Nah, tantangan dalam proses integrasi ini meliputi resistensi dari pihak-pihak yang, lebih fokus pada menghasilkan materi ketimbang etika. Mereka cenderung menolak, perubahan yang mengutamakan nilai-nilai moral atau sosial karena khawatir hal tersebut dapat, mengurangi keuntungan atau mengganggu kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka. Ini menciptakan ketegangan antara tujuan etis dan keuntungan ekonomi sehingga menyulitkan terciptanya integrasi yang harmonis. Nah, untuk, kesimpulannya, integrasi nilai-nilai Pancasila dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tidak hanya membawa manfaat materi, akan tetapi juga mendukung pembangunan moral dan etika bangsa. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan pengembangan teknologi. Untuk masukannya itu saya di sini, sudah memberi beberapa masukan. Yang pertama itu untuk masukan umum, poin pertama, penguatan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila di, semua jenjang pendidikan. Dan yang poin kedua adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam teknologi. Dan untuk masukan khusus, yaitu pengembangan regulasi yang lebih tegas lagi dalam pengaturan penggunaan teknologi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan di sini saya ambil referensi dari materi ke-10, materi ke-12, materi 13, dan materi ke-14. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.